warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari persamaan eksponensial. Ya, semoga pembelajaran kita kali ini dijadikan amal ibadah. Kompetensi dasar 3.1 dan 4.1. Tujuan pembelajarannya. Nah, kalian harus bisa menentukan penyelesaian dari persamaan eksponen dengan benar. Lalu kalian juga bisa memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan eksponen dengan benar. Ketiga, kalian dapat membuat peta konsep bentuk-bentuk persamaan eksponen. Tahukah kalian bahwa eksponen dan logaritma banyak digunakan dalam berbagai bidang keilmuan? Yang pertama, bunga majemuk. Kalian bisa lihat videonya di link ini ya. Kemudian ilmu kimia, menghitung kadar keasaman larutan. Bisa dilihat di videonya di sini. Dan satu lagi, ini ada YouTuber yang membahas tentang pandemi corona dengan rumus matematika. Jadi sudah kita ketahui banyak kegunaan dari eksponen dan logaritma ya. Nah, di sini ada suatu ilustrasi seorang peneliti bidang mikrobiologi di sebuah lembaga penelitian sedang mengamati pertumbuhan suatu bakteri di sebuah laboratorium mikrobiologi. Satu bakteri membelah menjadi R bakteri setiap jamnya. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir 2 jam adalah 10.000 bakteri. Dan setelah 2 jam kemudian, jumlahnya bertambah menjadi 40.000 bakteri. Nah, peneliti tersebut ingin mengetahui banyak bakteri dalam waktu 8 jam. Sebelum menjawab pertanyaan itu, mari kita ketahui apa sih persamaan eksponensial itu. Persamaan eksponensial adalah persamaan yang perubahnya berlaku sebagai eksponen atau pangkat dari suatu bilangan tertentu dalam persamaannya. Peubah atau variabel tersebut dapat terletak pada eksponen atau bilangan pokoknya. Nilai peubah yang memenuhi persamaan disebut penyelesaian. Persamaan eksponensial mempunyai beberapa bentuk persamaan dan penyelesaian. Bentuk-bentuk persamaan eksponen dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, A pangkat fx sama dengan A pangkat m. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat m, di mana A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan m. Yang kedua, A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jika A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, dengan A lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1, maka fx sama dengan gx. Ketiga, A pangkat fx sama dengan B pangkat fx, maka fx sama dengan 0. Berikutnya, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Jika hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, fx itu sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 1. Yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Yang keempat, hx sama dengan min 1 dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Yang kelima, fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx
Jika fx pangkat hx dan gx pangkat hx, penyelesaiannya sebagai berikut. Yang pertama, fx sama dengan gx. Yang kedua, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Berikutnya, a dalam kurung a pangkat fx tutup kurung pangkat 2 tambah b dalam kurung a pangkat fx tutup kurung tambah c sama dengan 0. Dengan a kecilnya lebih besar dari 0 dan a tidak sama dengan 1, a besarnya tidak sama dengan 0, dan a, b, c anggota bilangan real. Untuk menyelesaikan bentuk persamaan ini digunakan pemisalan. Y sama dengan a pangkat fx sehingga diperoleh persamaan kuadrat, yaitu a y pangkat 2 tambah b y tambah c sama dengan 0. Setelah nilai y diperoleh, substitusi kembali ke pemisalan. Y sama dengan a pangkat fx sehingga nanti kita peroleh nilai x-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang pertama. A pangkat fx sama dengan a pangkat m. Sini jelas ya, bilangan pokoknya sama a dan a. Bilangan pangkatnya juga sama, fx itu sama dengan m. Ini dia contohnya ya. 3 pangkat x kurang 4 sama dengan 1. 1 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 0. Jadi x dikurang 4 itu sama dengan 0. Jadi x-nya itu sama dengan 4. Contoh berikutnya. Bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Di sini fx sama dengan gx. Mari kita lihat contohnya. 2 pangkat 3x kurang 1 sama dengan akar 8 pangkat x tambah 1. Nah, akarnya kita rubah jadi pangkat setengah. Jadi pangkat dari 8 adalah x tambah 1 per 2. 8-nya kita ganti dengan 2 pangkat 3. Nah, 3 ini kita kalikan jadi 3x dan 1 kali 3, 3. Nah, sekarang bilangan pokoknya sudah sama, 2 dan 2. Kita lihat lagi, di sini bentuknya juga a pangkat fx dan sama dengan a pangkat gx. Jadi fx sama dengan gx. Ya. Jadi fx-nya adalah 3x min 1. Simpan ke sini ke kiri. Terus 3x tambah 3 per 2 simpan di ruas kanan. Oke, ini ada per 2. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan 2. Di sini 2 kali 3x min 1. Jadi 6x min 2. Sama dengan 2 bagi 2 habis ya. Jadi 3x tambah 3. Selanjutnya ini 3x-nya kita gabungkan, yang ada variabel x-nya kita gabungkan. 6x dikurangi 3x sama dengan 2 tambah 3. Jadi 3x sama dengan 5 dan x-nya jadi 5 per 3. Oke, bentuk berikutnya. A pangkat fx sama dengan b pangkat fx. Di sini bilangan pokok fungsi pokoknya sama ya, fx. Jadi maka fx-nya sama dengan 0 karena a pangkat 0 1 sama dengan b pangkat 0 juga 1. Ya. Oke, contoh yang pertama, 2 pangkat 3x min 6 sama dengan 3 pangkat 3x min 6. Nah, di sini bilangan pokoknya beda, yang 1 2, yang yang kanan itu 3. Sedangkan fx-nya kita ketahui itu 3x dikurangi 6. Jadi 3x dikurangi 6 sama dengan 0. 3x sama dengan 6. Jadi x-nya adalah sama dengan 2. Nah, contoh yang kedua, ini bentuk persamaan kuadrat ya. 3 pangkat x kuadrat dikurangi 6x tambah 8 sama dengan 5 pangkat x pangkat 2 dikurangi 6x ditambah 8. Ini fungsi pangkatnya sama, sedangkan bilangan pokoknya berbeda. Jadi kita simpulkan
itu fx-nya itu sama dengan 0. Fx-nya itu adalah x kuadrat dikurangi 6x tambah 8. Difaktorkan, jadi diperoleh 3x dikurangi 2 dikali dengan x kurangi 4. Jadi kita peroleh x kurang 2 sama dengan 0 dan x kurang 4 sama dengan 0, atau ya salah, x pertama 2, x yang kedua adalah 4. Contoh berikutnya, tentukan penyelesaian dari dalam kurung 3x dikurang 1 pangkat x dikurang 5 sama dengan dalam kurung 3x kurang 1 tutup kurung pangkat 2x dikurangi 1. Penyelesaiannya, bentuk dari persamaan eksponen ini berbentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Dengan hx sama dengan 3x dikurangi 1, fx sama dengan x dikurangi 5, gx sama dengan 2x dikurang 1. Yang pertama, fx sama dengan gx. Jadi, x dikurangi 5 sama dengan 2x dikurang 1. Jika dikomutatifkan, kita tukar posisinya, ini jadi 2x dikurangi 1 sama dengan x dikurangi 5. Mari kita kumpulkan yang mengandung variabel di sebelah kanan dan tidak mengandung variabel di sebelah kiri. 2x dikurangi x sama dengan 1 dikurangi 5. 2x dikurangi x sama dengan x. 1 dikurangi 5 sama dengan min 4. Jadi x sama dengan negatif 4. Hx sama dengan 1. Hx sama dengan 3x dikurangi 1. Hx sama dengan 1. 1 sama dengan 3x dikurang 1. Ini di komutatif ya. Jadi ditukar posisinya. 3x dikurang 1 sama dengan 1. Jadi 3x sama dengan 2. Karena kedua ruas kita tambahkan dengan 1. Jadi x sama dengan 2/3. Untuk hx sama dengan 0, dengan syarat fx dan gx keduanya positif. Hx sama dengan 3x min 1. 0 sama dengan 3x dikurang 1. Komutatif kembali, 3x dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 3x sama dengan 1, karena kedua ruas kita tambahkan 1. Sehingga x sama dengan 1 dibagi 3, atau 1/3. Kita cek nilai fx dan gx apabila x sama dengan 1/3. F1/3, F dalam kurung 1/3 sama dengan 1/3 dikurangi 5. Ini hasilnya merupakan bilangan negatif. G dalam kurung 1/3 sama dengan 2 kali 1/3 dikurangi 1. 2 kali 1/3 adalah 2/3. Dikurang 1 di negatif. Karena tidak memenuhi syarat, maka x sama dengan 1/3 bukan penyelesaian. Yang keempat, hx sama dengan min 1. Dengan syarat fx dan gx keduanya genap atau keduanya ganjil. Hx sama dengan 3x min 1. 3x min 1 sama dengan negatif 1. Kedua ruas kita tambahkan dengan 1, jadi 3x sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 0. Kita cek nilai fx dan gx apabila x sama dengan 0. F dalam kurung 0 sama dengan 0 dikurangi 5. Ini merupakan bilangan ganjil negatif. G dalam kurung 0 sama dengan 2 kali 0 dikurang 1. Sama dengan negatif 1. Jadi ganjil negatif. Karena memenuhi syarat, maka x sama dengan 0 merupakan penyelesaian. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4, 0, dan 2/3. Kita lanjut ke bentuk berikutnya. A dalam kurung A pangkat fx kuadrat tambah B dalam kurung A pangkat fx tambah C sama dengan 0. Untuk A lebih besar dari 0, A
A tidak sama dengan 1, A besarnya tidak sama dengan 0, dan A, B, C anggota bilangan real. Nah, ini kita bentuk menjadi suatu persamaan kuadrat. Ya. Contohnya 2 pangkat 2x dikurang 12 kali 2 pangkat x tambah 32 sama dengan 0. 2 pangkat x kita ganti dengan y. Jadi di sini menjadi y pangkat 2 kurang 12y tambah 32 sama dengan 0. Kita faktorkan, jadi y dikurangi 4 kali dengan y kurang 8 sama dengan 0. Diperolehlah y sama dengan 4 atau y sama dengan 8. Untuk y sama dengan 4, 2 pangkat x sama dengan 4, berarti x-nya sama dengan 2. Untuk y sama dengan 8, diperoleh x-nya sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 3. Ya. Di sini 2 pangkat x, kalau diulangi lagi 2 pangkat x sama dengan 2 pangkat 2. Jadi x-nya sama dengan 2. Terus 2 pangkat x sama dengan 8. Berarti x-nya jadi 3 karena 8 itu 2 pangkat 3. Di himpunan penyelesaiannya 2 dan 3. Sekarang kita cari solusi dari masalah yang kita temui di awal, ilustrasi masalah yang awal tentang bakteri. Misalkan T awalnya 0, terus X0 itu adalah jumlah bakteri pada saat T sama dengan 0. Ya, berarti banyaknya bakteri setelah 2 jam itu adalah R pangkat 2 kali X0, itu sama dengan 10.000. Terus setelah 4 jam itu R pangkat 4 kali X0 sama dengan 40.000. Apabila kita buat perbandingannya, itu diperoleh X4 banding X2 sama dengan 40.000 per 10.000. Jadi sama dengan 4. R pangkat 4 X0 dibagi dengan R pangkat 2 X0 itu sama dengan R pangkat 2. Nah, jadi R-nya itu sama dengan 2. Nah, kalau kita teruskan ya, kan baru kita dapat R-nya. Jadi satu bakteri itu membelah diri menjadi 2 dalam 1 jam. Nah, kita ketahui bahwa X2 itu adalah R pangkat 2 kali X0. Ya, X2-nya adalah 10.000. R-nya kita ketahui 2, jadi 2 pangkat 2 kali X0. Nah, 10.000 itu sama dengan 4 kali X0. Jadi X0 itu sama dengan 10.000 dibagi 4. 10.000 dibagi 4 itu sama dengan 2.500 bakteri. Jadi banyaknya bakteri pada awal waktu itu adalah 2.500 bakteri. Yang ditanyakan adalah banyaknya bakteri setelah 8 jam. Jadi kita cari X8-nya. X8 sama dengan R pangkat 8 dikali dengan X0. Selanjutnya R-nya itu 2, berarti 2 pangkat 8 dikali dengan X0-nya itu adalah 2.500. Jadi sama dengan 640.000 bakteri. Pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan dengan bekerja sama atau berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD. Selamat mencoba ya. Semangat.